Perkenalkan, saya Agustina Trihastuti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan melakukan praktek pembelajaran di SMK Kesehatan Ashifa, Kota Tangerang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap belajar pagi ini? Sudah, Bu. Sudah ya? Baik, kalau sudah siap, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Maka sudah memimpin teman-temannya berdoa. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua ya. Ibu absen satu persatu. Nanti bagian namanya ibu panggil, angkat tangannya yang tinggi. Alifia, Amanda, hadir Bu. Anggi, hadir Bu. Nurul, hadir Bu. Puja, hadir Bu. Cynthia, hadir Bu. Siska, hadir Bu. Tiara, hadir Bu. Ya, sudah ibu panggil semua? Sudah. Sekarang ibu ingin mengecek dulu kondisi kelas kalian sudah bersih atau belum? Sampahnya sudah dibersihkan? Sudah, Bu. Sudah ya. Lantainya sudah disapu? Sudah, Bu. Ya. Seperti yang kalian ketahui bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari Iman. Kalau kelas kalian bersih, maka kalian pun bisa belajar dengan baik. Nah, kemarin ibu sudah membagikan modul pembelajarannya. Apakah kalian sudah belajar?
Semi forward atau setengah duduk. Bagus. Atau posisi setengah duduk. Ya. Nah, bicara tentang posisi, biasanya pemberian posisi dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan mobilisasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pemberian pertolongan mobilisasi kepada pasien. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan kompetensi dasar yang akan kalian pelajari hari ini. Ya, ini adalah kompetensi dasar yang nanti akan kita pelajari. Ya, di kajian 3.14 kita belajar menerapkan pertolongan mobilisasi klien. Di kajian 4.14 lakukan pertolongan mobilisasi klien. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama menjelaskan pengertian mobilisasi dengan benar. Yang kedua, menyebutkan tujuan mobilisasi dengan benar. Yang ketiga, mengklasifikasikan jenis mobilitas dengan benar. Yang keempat, menganalisis indikasi pemberian mobilisasi dengan benar. Yang kelima, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi mobilisasi dengan benar. Dan yang kelima, melakukan tindakan mobilisasi dengan benar. Ya, jadi diharapkan setelah selesai melakukan pembelajaran di hari ini, kalian bisa melakukan tindakan mobilisasi secara langsung kepada keluarga kalian atau saudara kalian dengan prosedur yang benar. Karena jika prosedurnya salah, justru akan membahayakan. Ya. Nah, nanti materinya akan Ibu jelaskan melalui slide ini. Dan yang kedua, kita ada kegiatan diskusi kelompok. Untuk penilaiannya, Ibu ada 3 kali penilaian. Penilaian yang pertama adalah penilaian sikap, yaitu Ibu ambil dari sikap kalian selama mengikuti proses belajar. Ya. Yang kedua, penilaian pengetahuan dari latihan soal yang nanti akan Ibu berikan kepada kalian. Dan penilaian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nilainya Ibu ambil dari proses diskusi kelompok yang nanti akan kalian lakukan. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa ya? Nah, langsung saja ke materi mobilisasi. Mungkin ada yang tahu mobilisasi itu apa? Saya, Bu. Ya, Alivia. Mobilisasi merupakan kemampuan pasien untuk bergerak dan berjalan. Kemampuan pasien untuk bergerak dan berjalan. Bagus. Kemudian tujuannya untuk apa? Ada yang bisa? Ya, Bu. Amanda? Tujuan dari mobilisasi yaitu untuk memperlancar peredaran darah. Karena pasien yang tidak mampu bergerak, maka aktivitasnya akan berkurang dan peredaran darah menjadi lancar. Ya, betul. Untuk memperlancar peredaran darah. Karena pasien yang melakukan mobilisasi lebih lama melakukan tiraf balik. Nah, apa yang kamu ketahui tentang mobilisasi? Mobilisasi adalah kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas, mudah, dan teratur, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat. Ya, jadi tindakan mobilisasi dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami keterbatasan gerak. Dilakukanlah tindakan mobilisasi supaya pasien tersebut lebih bisa hidup sehat. Selanjutnya tujuan mobilisasi. Tadi yang sudah disampaikan oleh Amanda. Yang pertama adalah memperbaiki sirkulasi darah. Karena pasien yang mengalami keterbatasan gerak, ia lebih banyak berbaring sehingga aliran darahnya tidak lancar. Yang kedua, mencegah terjadinya trauma atau terjatuh misalnya, ya, karena adanya kekakuan pada otot. Yang ketiga, mencegah hilangnya kemampuan fungsi tubuh, misalnya bagian kaki karena tidak lama digerakkan sehingga fungsinya akan berkurang, sehingga pada saat pasien itu berdiri yang terjadi apa? Pasiennya bisa terjatuh. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti apa? Makan, minum, beraktivitas, buang air kecil, buang air besar. Itu semua membutuhkan alat gerak seperti tangan dan
sebagian dan mobilitas penuh. Nah, mobilitas sebagian dibagi menjadi dua, mobilitas sebagian temporer dan mobilitas sebagian permanen. Bedanya, kalau yang temporer, pasien bergerak dengan batasan yang sifatnya sementara, sedangkan yang permanen sama sekali tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Selanjutnya, tindakan-tindakan mobilisasi dapat kita lakukan dengan cara yang pertama adalah rentang gerak sendi atau ROR, ya, dengan menggerakkan anggota-anggota gerak tubuh kita atau sendi-sendi kita, ya, dengan menggerakkan misalnya di sini ada contoh menggerakkan tangan ke atas atau menggerakkan sikunya ke atas seperti itu, ya. Yang kedua, tindakan miring kanan, miring kiri. Biasanya dilakukan pada pasien-pasien pos operasi atau setelah operasi. Biasanya hari pertama pasien dianjurkan untuk miring kanan, miring kiri, ya. Dan yang ketiga adalah gerakan bangun dari tempat tidur ke duduk, selanjutnya dari duduk ke berdiri, ya. Tindakan yang lain adalah gerakan dari duduk sampai berdiri dan gerakan dari berdiri lalu berjalan. Itu harus bisa kalian lakukan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan mobilisasi. Nah, ini ada gambarnya. Latihan miring kanan dan miring kiri. Posisi perawat adalah seperti ini, ya. Kalau satu perawat tidak bisa dibantu dengan dua perawat. Kemudian ini adalah gambar membantu pasien duduk dari tempat tidur. Nah, selanjutnya ini membantu pasien berdiri dari kursi roda yang sebelah kiri, ya. Dan yang sebelah kanan adalah membantu pasien berjalan. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, tetap silahkan. Mengapa kebudayaan mempengaruhi mobilisasi? Mengapa kebudayaan mempengaruhi faktor mobilisasi? Nah, sekarang kalau misalnya orang yang tinggal di daerah pedesaan dengan orang yang tinggal di daerah perkotaan, kira-kira tingkat mobilitasnya lebih tinggi yang mana? Pedesaan. Yang tinggal di daerah pedesaan, betul. Kenapa? Karena mereka ketika melakukan aktivitas lebih banyak berjalan kaki. Berbeda dengan mereka yang tinggal di daerah perkotaan yang terbiasa menggunakan kendaraan. Ya, baik. Sekarang Ibu akan menampilkan video. Nanti kalian amati videonya, kemudian kalian analisis masalah apa yang timbul pada video tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Bu. bahwa tindakan mobilisasi itu tidak hanya diberikan kepada pasien yang sakit saja, tetapi kepada pasien yang sehat pun tindakan mobilisasi ini dapat diberikan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya cedera pada pasien tersebut, misalnya seperti terjatuh pada pasien yang sudah lanjut usia. Ya, jadi mobilisasi itu tidak hanya diberikan pada pasien yang sakit saja, melainkan pasien yang sehat pun bisa diberikan. Nah, bentuk mobilisasi apa yang bisa diberikan pada pasien-pasien yang sehat, khususnya pada lansia? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, bukan tidak? Bisa dengan berjalan, berlari kecil, dan senam, Bu. Berjalan, berlari
pertanyaan yang pertama, dari bahan ajar yang telah dipelajari, apa yang kalian ketahui tentang mobilisasi? Jawaban dari kelompok kami yaitu, mobilisasi merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas, mudah dan teratur, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat. Pada kasus pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Seorang pasien dirawat di rumah sakit mengalami fraktur femur sebelah kiri. Pasien sudah dirawat selama 8 hari. Pasien hanya bisa duduk, namun belum bisa berdiri sehingga pasien lebih banyak menghabiskan waktunya dengan posisi terlentang setiap harinya dan duduk beberapa kali saja. Pasien mengeluh badannya merasa pegal, sehingga asisten perawat melakukan tindakan mobilisasi dengan membantu pasien berdiri secara perlahan. Namun, pasien masih belum bisa berdiri secara mandiri dikarenakan selalu muncul rasa nyeri ketika berdiri. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan gambar di atas, apa tujuan asisten perawat tersebut membantu pasien berdiri? Tujuannya yaitu agar badan pasien tidak pegal lagi karena terlalu lama berbaring, dan tujuan yang kedua yaitu agar pasien dapat berdiri secara mandiri tanpa bantuan asisten perawat. Pertanyaan yang ketiga, masalah yang dialami pasien di atas termasuk dalam klasifikasi mobilitas jenis apa? Berikan penjelasan kalian. Menurut kelompok kami, kasus di atas termasuk dalam klasifikasi mobilitas sebagian temporer, yaitu kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya sementara, dan pada kasus, data yang menunjukkan adalah pasien mengalami fraktur femur sebelah. Pertanyaan yang keempat yaitu, berdasarkan kasus di atas, seorang asisten perawat melakukan tindakan mobilisasi yaitu membantu pasien berdiri dari tempat tidur. Menurut kalian, selain fraktur, pasien dengan kasus apa sajakah yang dapat diberikan tindakan tersebut? Jawaban kami, selain fraktur yaitu pasien yang mengalami dislokasi sendi maupun tulang. Nah, sekarang kami akan mencoba mempraktikkan tindakan membantu pasien berdiri. Prosedur kerja yang pertama yaitu perawat berada di depan pasien dengan badan sedikit membungkuk. Prosedur yang kedua, letakkan kedua tangan pasien di bahu perawat. Prosedur yang ketiga, kedua tangan perawat berada di punggung atas pasien. Prosedur yang terakhir yaitu perawat memberikan aba-aba dengan melakukan hitungan sebanyak 3 kali diikuti dengan gerakan berdiri. 1, 2, 3. Nah, kurang lebih seperti ini ya dalam perawat membantu pasien untuk berdiri. Ibu duduk. Pertanyaan yang terakhir yaitu, dapatkah kalian menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi mobilisasi pada pasien tersebut? Jawaban dari kelompok kami yaitu faktor dari penyakit dikarenakan pasien selalu muncul rasa nyeri ketika berdiri. Demikianlah itu presentasi hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Langsung saja untuk kelompok 3 untuk memberikan tanggapan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esa dari kelompok 3 ingin bertanya, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika membantu berdiri pada pasien
pergerakan lengan ke atas dan ke bawah. Selanjutnya untuk pergelangan tangan, tekuk pergelangan tangan ke dalam dan keluar. Lalu ke samping kiri dan kanan. Kemudian untuk jari tangan, kepalkan jari tangan lalu luruskan kembali. Kelima adalah, dapatkah kalian menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi mobilisasi pada pasien tersebut? Menurut kelompok kami, faktor yang mempengaruhi mobilitas adalah yang pertama adalah proses penyakit dan ditunjukkan data. Pasien terdesak stroke pada bagian kiri, anggota tubuhnya tidak bisa digerakkan. Pasien tidak mampu beraktivitas dan ada yang dibantu. Yang kedua adalah tingkat energi, di mana datanya yaitu pasien mengalami kelemahan fisik. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1 yang memberikan tanggapan. Silakan siapa? Silakan Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya, kalau pasien mengalami kelemahan fisik di tangan kiri, apakah tindakan bumnya hanya pada tangan kiri saja? Terima kasih. Ya, kalau pasien mengalami kelemahan fisik di tangan kiri, tindakan bumnya hanya tangan kiri atau bisa dua-duanya? Mau langsung dijawab? Langsung, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut kami, tindakannya bisa dilakukan pada kedua tangannya. Bedanya kalau tangan kiri dibantu oleh perawat, sedangkan tangan kanan dilakukan secara mandiri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi tetap dua-duanya ya yang dilakukan tindakan bum. Bedanya tangan kiri dibantu dengan perawat, ya, sedangkan tangan kanan dilakukan secara mandiri. Bisa dipahami? Bisa. Semua kelompok menyampaikan hasil diskusinya? Sudah ya? Sudah. Ya, terima kasih. Sekarang ditutup buku kalian semuanya. Kemudian kalian siapkan handphone kalian. Tadi pagi ibu sudah memberikan link ke kalian. Silahkan link tersebut kalian buka dan kalian kerjakan latihan soal yang ada di dalamnya. Ibu berikan waktu 5 menit. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Baik, sekarang kalian kembalikan lagi diskusinya ke tempat semula. Ya, berdasarkan hasil diskusi yang tadi sudah kalian laksanakan, Ibu amati semuanya sudah bisa menyampaikan hasilnya dengan baik. Ya, setiap anggotanya sudah terlihat berperan aktif, sudah bisa mampu memberikan masukan, menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Ya, jadi sudah bagus, mudah-mudahan bisa dipertahankan di diskusi kelompok berikutnya. Ya, nah sebelum kita akhiri pertemuan ini, adakah yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil materi pembelajaran hari ini? Silakan Tiara. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini adalah bahwa mobilisasi dapat mempercepat pasien dalam mencapai kemandiriannya, serta diperlukan untuk mencegah terjadinya komplikasi akibat tirak balik. Setelah dilakukan mobilisasi, diharapkan pasien dapat mencapai kemandiriannya dalam bergerak dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, kesimpulannya supaya pasien bisa mandiri. Bagus, terima kasih Tiara. Selanjutnya, adakah yang bisa melakukan refleksi dari hasil pembelajaran kita? Menurut saya, dari hasil pembelajaran yang baru saja kita lakukan sudah sangat baik, penjelasan dari Ibu bisa kami pahami, dan tadi diskusi kelompok juga sudah berjalan dengan baik. Teman-teman sangat aktif, dan materi hari ini sangat penting sekali karena bisa kita langsung praktikkan di rumah jika menemui keluarga atau saudara yang sedang sakit. Terima kasih. Ya, terima kasih Puja sudah merefleksikan kegiatan kita hari ini. Kemudian, apakah ada yang bisa memberikan masukan untuk pembelajaran yang ke depan supaya bisa berjalan lebih baik lagi? Silakan.
Ibu berikan kalian tugas untuk berlatih cara melakukan tindakan mobilisasi sesuai dengan prosedur yang ada di modul kalian, ya. Atau kalian boleh sambil melihat di video-video yang ada di YouTube. Ada yang mau